Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ketiga dari Arba'in An-Nawawiyah an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, yaitu dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Ibnu Umar namanya Abdullah, ya. Ada beberapa sahabat namanya Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian ada namanya Abdullah bin Abbas, dan ada namanya Abdullah bin Amr bin As. Yang empat orang ini semua sering meriwayatkan hadis, ya. Sering meriwayatkan hadis, ya. Yang senior Abdullah bin Mas'ud, adapun sisanya junior, ya. Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun Abdullah bin Umar, maka kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman, dan dia adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Sehingga kita bilang radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma, karena semoga Allah meridai Abdullah dan meridai bapaknya Umar. Makanya kalau sahabat dan bapaknya sama-sama sahabat, maka kita bilang radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Taib, kemudian beliau berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khams, ya. Jadi Nabi SAW bersabda, Bunyal Islam ala khams. Ala khamsin, yaitu sungguhnya Islam dibangun di atas 5 perkara yang dikenal dengan rukun Islam. Ala khamsin. Setelah itu dia jelaskan syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah wa ita'iz zakat, wa ita'iz zakat. Kemudian yang keempat adalah wa hajjil bait, wa hajjil bait. Yang kelima adalah wa shaumi Ramadan, wa shaumi Ramadan, wa shaumi Ramadan. Taib, kata Nabi SAW, Islam rawahul Bukhari wa Muslim, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam dibangun di atas 5 perkara. Dalam sebagian riwayat ala khamsi da'aim, ya. Khamsi da'aim. Da'aim artinya tiang. Jamak dari di'amah, yaitu tiang rumah. Dia bangun di atas 5 tiang, ya. Kemudian pertama syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sebagian riwayat illa an yuwahhadallah, ya. Dalam sebagian riwayat illa an yuwahhadallah. Ini syahada la ilaha illallah an yuwahhadallah, agar Allah ditauhidkan. Ini disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, ya, dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam. Ala an yuwahhadallah, kemudian ala an yu'badallah wa yukfara bima dunahu. Dalam riwayat yang lain, ala an yu'bad Allah, ala di atas an, ya, yu'badallah wa yukfara bima dunahu, wa yukfaru bima dunahu.
Jadi syahadat la ilaha illallah diterjemahkan atau ditafsirkan dalam riwayat yang lain, syahadat la ilaha illallah maksudnya agar Allah ditauhidkan. Agar Allah ditauhidkan sehingga tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan dalam lafal yang lain ala an yu'badallah wa yukfara bima dunahu, yang disembah hanya Allah dan berlepas diri dari selain Allah. Ya, hanya Allah disembah, Allah diibadahi, dan kufur kepada selain selain Allah, kufur atau berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Ini ada makna yang lebih tegas tentang makna la ilaha illallah, ya. Maksudnya mentauhidkan Allah terkhususkan pada peribadatan, ya. Pada peribadatan, ya. Karena sering kita sampaikan, banyak orang menafsirkan la ilaha illallah dengan rububiyah, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, la qadir 'alal ikhtira' illallah, tidak ada yang bisa menciptakan atau berinovasi atau mengadakan kecuali Allah. Itu makna yang kurang. Yang benar la ilaha illallah itu maknanya adalah terkait dengan ibadah, sebagaimana dijelaskan dalam lafal yang lain, ila ala an yuwahhadallah, agar Allah ditauhidkan. Kemudian tadi ala an yu'badallah wa yukfara bima dunahu, agar Allah diibadahi semata dan yang selain Allah dikufuri atau berlepas diri dari sembahan selain Allah. Kemudian di sini syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah dua hal tetapi dianggap satu. Syahadatain dianggap satu, ya. Syahadatain, dua syahadah dianggap satu. Isyarat bahwasanya tidak mungkin seorang bisa Islam kecuali memenuhi kedua-duanya, yaitu hanya ibadah kepada Allah, kemudian hanya dengan syariat Rasulullah, hanya dengan syariat Rasulullah. Makanya ada istilah dengan tauhidur Rasul. Ada tauhidullah, yaitu hanya Allah yang diibadahi. Kemudian tauhidur Rasul, yaitu hanya dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya makna wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yani alla yu'bada illa bima alla yu'badallahu illa bima syara'a Rasul. Tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka seorang mengumpulkan dua syahadah, syahadah Allah dan syahadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini makna Islam dibangun yang pertama tadi syahadatain. Yang kedua adalah iqamus shalah, menegakkan salat. Kenapa? Karena salat adalah amal, ya, yang amal dari amal perbuatan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu al-abdu, ya, min amalihi as-salat, ya. Maka yang pertama kali akan Allah hisab pada hari kiamat dari amal seorang hamba, yaumul qiyamah as-salah al-maktubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim yaumul qiyamah as-salatul maktubah. Yang pertama kali dihisab adalah salat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in atammaha wa illa qila. Kalau dia sempurnakan salatnya 5 waktu, maka itu yang diinginkan. Wa illa, jika ternyata salatnya tidak sempurna, qila unzuru hal lahu min tatawwu'in. Lihatlah apakah sang hamba punya salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil fardhatu min tatawwu'ihi. Kalau ternyata dia punya salat sunnah, maka kekurangan salat fardunya ditambal dengan salat sunnahnya. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yuf'alu bi sairil a'mal mafruḍah mithlu dzalik." Kemudian disikapi terhadap sisa amalan yang wajib seperti itu. Maksudnya salat wajib pertama dilihat dulu, nanti sedekah wajib itu zakat dilihat dulu. Kemudian puasa wajib dilihat dulu, haji dilihat dulu. Kalau ternyata yang wajib-wajib ini kurang, misalnya zakat ada yang kurang sempurna, maka ditambal dengan sedekah-sedekah sunnahnya. Puasa Ramadan juga kalau ada kurang ditambal dengan puasa-puasa sunnahnya. Haji kalau ada yang kurang ditambal dengan umrah-umrah. Maka tapi yang pertama kali dihisab adalah salat, ya. Maka dia adalah pondasi yang pertama, ya. Jadi salat adalah amal pertama yang dihisab dan penentu, ya, dan penentu. Yang pertama dihisab dan
penentu ya. Dalam sebagian riwayat fa in saluha sairul amal. Kalau ternyata amal itu baik, maka salatnya baik, maka yang lain juga baik. Ya, qad aflaha dalam riwayat yang lain faqad aflaha wa najah, maka dia telah beruntung dan selamat. Kemudian wa in fasudat, kalau rusak salatnya, fasuda sairul amal, maka yang lain juga rusak. Dalam riwayat yang lain wa qad khaba wa khasir, maka dia telah rugi dan merugi ya. Maka salat adalah amal dari hamba yang pertama kali Allah hisab. Kemudian terkait zakat maka dia adalah kalau tadi ini amal jasad, amal tubuh. Adapun zakat adalah amal terkait harta ya. Dengan aturan-aturannya sebagaimana kita ketahui, ada nisabnya, ada haulnya, ada aturan-aturan yang Allah ingin seorang membayar zakat supaya apa? Supaya membersihkan dirinya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka sedekah, yaitu zakat. Fungsinya apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan semakin mensucikan jiwa mereka. Jadi membersihkan kotoran-kotoran dan juga untuk menjadikan diri mereka mulia. Jadi fungsi zakat dikeluarkan ya. Tetapi terkait dengan yang mengeluarkan zakat, tutahhiruhum. Allah tidak mengatakan tutahhiruha, untuk bersihkan harta mereka. Padahal kita ketahui di antara fungsi zakat adalah membersihkan harta ya, membersihkan harta. Makanya Nabi ketika cucu Nabi yang terhasan atau Husain ingin memakan korma sedekah, maka Rasulullah SAW melarang. Kata Rasulullah, "Hada min awsakhin nas," itu dari kotoran-kotoran. Ya, dalam rangka untuk membersihkan harta mereka ya. Tetapi Allah katakan di sini tutahhiruhum. Jadi harta ini kalau dikeluarkan membersihkan pembayar zakat wa tuzakkihim biha, dan kau akan mensucikan mereka, mensucikan memuliakan. Mensucikan memuliakan mereka. Jadi ada dua fungsi, selain kotoran jadi bersih, kemudian jiwa semakin mulia. Maka seorang kalau dia bayar zakat dengan tulus, dengan baik, dengan semangat, punya pengaruh terhadap kejiwaannya, dia akan menjadi orang yang mulia, orang yang dermawan, orang yang peka, yang mudah kasihan kepada orang-orang susah, tidak sombong, tidak angkuh. Harusnya demikian, karena fungsi zakat mensucikan, memuliakan pembayar zakat. Kemudian haji ya, maka ini adalah amal ya, haji adalah amal badan dan harta. Badan dan harta. Ya, karena orang kalau haji dia butuh badannya harus kuat, dan juga untuk naik kendaraan menuju tempat manasik haji ya, ke masyair, ke Mina, Arafah, Muzdalifah, Masjidil Haram, ini semua butuh energi. Dan juga dia butuh harta. Makanya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, wajib haji bagi yang mampu, punya harta untuk dia berangkat haji dan harta untuk yang dia tinggalkan. Kemudian saum Ramadan, maka ini terkait juga dengan amal badan ya, amal badan. Berpuasa sebulan dalam setahun di bulan Ramadan. Tapi ini secara sederhana, inilah dikenal dengan rukun Islam. Ya, 5 perkara ini dikenal dengan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Baik, ada pembahasan yang ingin kita bahas di sini. Pertama, kenapa dibatasi cuma 5? Ya, kan ada amal-amal yang luar biasa selain rukun Islam ini. Ada namanya misalnya jihad fisabilillah. Ya. Tapi ini pembahasan pertama kita bahas. Pertama, kenapa dibatasi cuma 5? Hanya 5. Bukankah ada juga padahal ada juga amal-amal yang hebat. Amal-amal yang hebat. Seperti apa amal yang hebat tersebut? Di antaranya misalnya adalah dakwah, ya. Dakwah.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada dari sebagian kalian orang yang berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Kemudian kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Dakwah isinya amar ma'ruf nahi munkar dan nahi munkar. Ini tentu ibadah yang sangat agung. Di antara ibadah yang sangat agung juga adalah jihad fi sabilillah. Yang Nabi mengatakan wa dzirwatu sanamiha al jihad fi sabilillah. Puncak Islam, ya. Puncak kejayaan Islam adalah jihad fi sabilillah. Adalah jihad fi sabilillah. Maka kenapa cuma dibatasi 5? Ada 2 tinjauan dari sebagian ulama seperti Ibnu Rajab mengatakan, kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Wal Hikam, cuma 2 di antaranya karena ibadah 5 ini selalu disyariatkan sampai akhir zaman, ya. Adapun selain 5 ini terkadang tidak disyariatkan, ya. Ibnu Rajab mengatakan seluruh kelima ibadah tersebut selalu disyariatkan. Ya, adapun jihad misalnya, jihad di akhir zaman tidak disyariatkan, di akhir zaman tidak disyariatkan. Misalnya seperti zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa sudah mengalahkan Dajjal, sudah tidak disyariatkan lagi jihad lagi, selesai, ya. Ya, sudah tidak disyariatkan jihad lagi. Beda salat 5 waktu, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji, maka sampai kapanpun tetap disyariatkan. Ini salah satu tinjauan, ya. Ya, dakwah juga mungkin sudah selesai, ya. Ketika atau dakwah tidak sehebat seperti 5 perkara ini, ya. Ya, sehingga ketika semua di masa jaya, di masa Nabi Isa semua sudah soleh, mungkin tidak perlu dakwah lagi. Ini tinjauan disebut oleh Ibnu Rajab. Ibnu Taimiyah, ya, punya tinjauan yang mungkin lebih kuat. Saya bacakan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, wa tahqiq anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ad-din alladhi huwa istislamul 'abdi li rabbih mutlaqan alladhi yajibu lillahi ibadatan mahdhatan 'alal a'yan. Kata Ibnu Taimiyah, 5 ini kenapa dikhususkan? Karena ini terkait dengan fardu ain. Terkait dengan fardu ain. Adapun dakwah fardu kifayah. Adapun dakwah dan jihad, ya, adalah fardu kifayah. Dakwah dan jihad fardu kifayah. Ya, sehingga disebutkan 5 tersebut karena terkait dengan fardu ain. Yang kedua, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ma siwa dzalika fa inna ma yajibu bi asbabin lima salihah fala ya'umu jami'an sama. Adalah pengembangan dari yang pertama, selain yang 5 diwajibkan atau disyariatkan karena ada sebab, karena ada kemaslahatan tertentu. Sebab atau maslahat tertentu sehingga tidak fardu ain. Sehingga tidak fardu ain. Maka di sini Rasulullah membatasi 5, bukan berarti kita menyepelekan dakwah, enggak, pembahasannya beda. Kalau dakwah fardu kifayah, adapun ini 5 fardu ain bagi yang mampu tentunya, ya. Sehingga setiap orang yang punya kemampuan dia harus menjalankan 5 tersebut. Kemudian juga tadi yang kedua, yang ini memang dia maslahatnya terkait dengan maslahat diri pribadi. Salat, zakat, puasa itu maslahat pribadi, bukan maslahat lain. Beda kalau dakwah atau jihad maslahat lain karena maslahat dakwah atau maslahat penyebaran Islam. Tapi kalau terkait dengan puasa, syahadatain, salat, dia terkait kepada maslahat pribadi. Terkait dengan maslahat pribadi sehingga disebut dengan rukun Islam, cuma 5 ini.
Taib. Yang berikutnya, apa makna dari 5 tiang ini? Apa maknanya? Ini sudah ya. Kita lanjut. Yang berikutnya pembahasan kedua. Apa makna tiang, 5 tiang tersebut. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya bunyal Islam ala khams, bahwasanya Islam dibangun di atas 5 tiang. Sehingga sebagaimana saya tulis dalam buku bahwasanya Rasulullah mengibaratkan Islam seperti bangunan, ya, seperti bangunan yang dibangun di atas khamsa da'aim, di atas khamsa atau 5 tiang, ya. Kalau kita gambarkan, ya. Kemudian tiang kedua, kemudian tiang ketiga, kemudian tiang keempat di belakang sini. Dan ada tiang kelima di tengah-tengah. Nah, kalau kita tutup atapnya, ya seperti ini kira-kira. Jadi rumah Islam seperti rumah. Islam seperti rumah yang dibangun di atas 5 tiang. Lihat, tiang pertama ini syahadatain, tiang pertama, tiang kedua adalah salat, tiang ketiga adalah zakat, tiang keempat adalah puasa, tiang kelima adalah haji. Tiang kelima adalah haji, ya. Sehingga kalau tiang tersebut dijatuhkan, maka rumah itu akan runtuh. Rumah itu akan runtuh. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang kapan disebut rumah tersebut runtuh secara total, ya. Yang pertama, ya, ulama sepakat jika 5 tiang runtuh, maka hilang Islam seseorang, maka hilang bangunan Islam seseorang. Kemudian juga ini yang pertama. Yang kedua, ulama sepakat juga jika runtuh tiang nomor 1, yaitu syahadatain, maka runtuh Islam, maka hilang Islam, hilang bangunan Islam. Baik. Ulama khilaf jika yang runtuh selain daripada tiang pertama. Jika yang runtuh selain rukun pertama, maka khilaf. Maka khilaf di kalangan para ulama kafir atau tidak, ya. Yang rajih wallahu alam bisawab, ada yang mengatakan hilang 1, ada yang mengatakan jika 1 hilang tidak haji kafir, tidak puasa kafir, ya. Tidak puasa kafir, ya. Maka yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat adalah jika meninggalkan salah satu saja tiang atau rukun karena menghalalkan atau disebut dengan al-istihlal, maka kafir. Yaitu dia menganggap puasa tidak wajib, salat tidak wajib, haji tidak wajib bagi saya, maka dia menganggap halal. Di antara istihlal adalah tidak mewajibkan perkara-perkara yang zahir, yang wajibnya zahir, dan tidak mengharamkan perkara-perkara yang zahirnya haram. Ada orang mengatakan khamar tidak haram, zina tidak haram, maka ini kafir. Karena itu perkara yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Apalagi perkara-perkara kewajiban yang zahir, mengatakan salat tidak wajib, puasa tidak wajib, haji tidak wajib, maka ini orang kafir karena dia menghalalkan suatu yang diwajibkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Dia mengatakan tidak mengapa. Maka ini sepakat kafir.
Meskipun satu, dia tidak haji tapi dia meyakini haji tidak wajib, bagi saya tidak wajib, saya sudah sampai hakikat, sudah sampai ma'rifat, maka dia kafir. Baik. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua, jika meninggalkan zakat atau puasa atau haji karena malas tapi yakin wajib, maka tidak kafir, maka pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar terancam neraka tapi tidak kafir. Contoh dalam hadis seperti masalah zakat, ya. Dan ini mengerikan, ya. Orang yang meninggalkan zakat, tidak mau bayar zakat, maka dia diancam, disiksa bukan di neraka saja. Dia disiksa di alam barzakh dan dia disiksa juga di padang mahsyar, dan ini mengerikan, ya. Kemudian disiksa di hari kiamat kelak, ya. Saya bacakan hadisnya. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin. Tidaklah pemilik emas atau perak, la yuaddi min haqqaha, kemudian dia tidak menunaikan hak emas dan peraknya, itu tidak bayar zakat maksudnya. Illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali pada hari kiamat, suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alaiha, maka akan dipanaskan bagi dia lempengan-lempengan dari api, fa uhmiya 'alaiha, kemudian dipanaskan fi nari jahannam, dibakar di neraka jahanam lempengan tersebut, ya. Jadi mereka disiksa dengan hartanya, ya. Jadi emasnya dijadikan lempengan, dipanaskan, peraknya dijadikan lempengan, dipanaskan buat apa? Untuk nyetrika. Fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Dibuat untuk setrika dia di lambungnya, di dahinya dan di pundaknya. Kullama baradat uidat lahu fi yaumin kana miqdar 50,000 sanah. Maka setiap kali sudah hancur dikembalikan lagi. Sudah panas dipanasin lagi. Jadi sampai di setrika sampai dingin, setelah dingin dipanasin lagi, ditempelin lagi. Fi yaumin kana miqdar 50,000 sanah, di hari di mana waktunya 50,000 tahun, itu di padang mahsyar. Jadi ini siksa ini bukan di neraka tapi di padang mahsyar. Hatta yuqda bainal ibad, sampai semua manusia sudah sudah disidang oleh Allah. Setelah itu fayara sabilahu, setelah itu dia melihat jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Apakah setelah itu dia masih masuk neraka atau masukkan surga? Itu apakah Allah sudah cukup mengadab dia di padang mahsyar sehingga dia masuk surga, atau dia masih dilanjutkan masuk neraka jahanam? Ini dalil bahwasanya orang yang meninggalkan zakat siksaannya sangat parah. Datang sebagai riwayat, orang yang tidak bayar zakat sapi, zakat kambing, zakat onta, maka onta tersebut akan menginjak-injaknya sampai manusia semua selesai sidangnya, dan itu 50,000 tahun. Ini sebelum neraka, belum, masih proses di padang mahsyar, disiksa. Tapi di akhirnya memang Nabi mengatakan, fayara sabilahu, setelah itu dilihat jalannya, imma ila al-jannah, apakah dia mau surga karena sudah cukup siksaan tersebut baginya, wa imma ila nar, atau belum cukup, masih dilanjutkan di neraka jahanam. Ketika Rasulullah bilang ada dua pilihan, berarti dia tidak kafir. Diazab dengan siksaan pedih, diazab sejak di alam barzakh, kemudian di padang mahsyar, tapi dia tidak kafir karena Rasulullah masih kasih pilihan. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Apa ke neraka atau ke surga atau ke neraka. Berarti dia belum kafir. Kalau dia kafir tidak ada pilihan, pasti langsung berikutnya ke neraka jahannam, ya. Makanya Allah mengatakan walladzina yakdizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaihi fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Di neraka jahannam sama. Allah sebut dalam surat At-Taubah. Ya. Fabashirhum, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari kiamat kelak di neraka jahannam sama, emas-emas tadi dijadikan lempengan, dijadikan setrika, dipanaskan di api neraka. Fatukwa biha jibahum wa junubuhum dhuhuruhum. Jidatnya disetrika. Ya, ini yang dilanjutkan disiksa di neraka jahannam gara-gara tidak bayar zakat. Waliyadzubillah. Jadi ini adalah contoh bagaimana seorang cinta kepada sesuatu sehingga lupa beribadah kepada Allah, maka yang dia cintai tadi dijadikan bahan untuk mengadabnya. Yang dia cintai tadi dijadikan bahan untuk mengadabnya. Namun ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan zakat selama masih meyakini kewajibannya tidak kafir. Ya, zakat. Kalau zakat saja tidak kafir, apalagi haji dan apalagi haji dan puasa. Ya.
Nah, tinggal yang terakhir masalah salat ya. Yang ketiga terkait dengan salat. Jika meninggalkan salat, maka sini khilafnya kuat karena malas. Tapi yakin, tapi tahu wajibnya. Kita tahu kalau dia meninggalkan salat karena yakin salat tidak wajib bagi dia, maka dia kafir. Ini ijma ulama. Dia mengatakan saya sudah sampai derajat makrifat, sudah mencapai derajat hakikat, saya tidak perlu lagi salat. Kamu aja yang belum mengerti, masih belum makrifat, kamu salat, saya enggak. Makin dijelas kafir. Atau dia mengatakan saya bisa mengenal Allah dengan selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kafir, dia bukan umat Muhammad. Karena umat Muhammad kalau beribadah dengan salat, Rasulullah SAW salat sampai mau meninggal dunia tetap salat. Ya, maka jika dia meninggalkan salat karena meyakini salat tidak wajib lagi, maka kafir. Tapi kalau karena malas, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Khilaf ya. Kalau kita tinjau dari pendapat para sahabat ya, maka para sahabat rata-rata menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat maka kafir. Saya nukilkan, qala Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, ini seorang tabi'in, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun ghairu salat. Ini menguatkan yang dijelaskan tadi bahwasanya menurut Abdullah bin Syaqiq, sahabat Rasulullah SAW tidak memandang satu amalan yang jika ditinggalkan bikin kafir cuma salat saja, kecuali salat. Menurut mereka semua amalan ditinggalkan tidak kafir kecuali salat bikin kafir. Ya. Ayub As-Sikhtiyani berkata tarkus salati kufrun, meninggalkan salat adalah kekufuran. La yukhtalafu fihi. Tidak ada khilaf di dalam masalah ini. Ya. Tetapi kalau kita lihat, jadi kalau nukil dari para sahabat, seakan-akan sahabat mengatakan meninggalkan salat semuanya, semua sahabat sepakat kafir. Tapi kalau ditinjau dari pendapat madhab, memang pendapat madhab, jumhur ulama madhab, yaitu madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah, madhab Hanafiyah mengatakan orang yang meninggalkan salat cuma dosa besar, tidak sampai kafir. Adapun Imam Ahmad rahimahullah, maka Imam Ahmad mengatakan meninggalkan salat kafir. Meninggalkan salat kafir. Baik, meninggalkan salat kafir pun ada dua pendapat. Ada yang mengatakan meninggalkan satu salat saja kafir. Dia tahu salat ini wajib, kemudian tidak mau salat, saya tidak mau salat maghrib, malas. Sengaja tidak salat maghrib, kafir. Satu salat saja. Sengaja tidak mau salat tidak mau salat satu salat saja, maka dianggap kafir. Ada pendapat lain mengatakan dikatakan kafir jika meninggalkan seluruh salat, ya. Seluruh salat, tidak salat lima waktu, tidak salat Jumat, tidak salat Id, tidak salat sama sekali baru dikatakan kafir. Saya lebih condong pada pendapat ini, yaitu bahwasanya dikatakan kafir jika meninggalkan seluruh salat, tidak salat sama sekali. Pendapat dirujukkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi saya ulangi lagi, kalau mazhab Hambali jadi khilaf ya. Kalau sahabat, jadi sahabat memandang sahabat sepakat kufur, sepakat kafir. Ini sahabat. Sebagian dinukil oleh Abdullah bin Syaqiq. Riwayat pertama. Kemudian jumhur ulama, jumhur mazhab dalam hal ini adalah Syafi'i, Maliki dan Hanafi bahwasanya tidak kafir. Hambali ada dua, dia menurut Hambali kafir. Kafir meninggalkan satu salat saja kafir. Pendapat kedua jika meninggalkan seluruh salat. Dan ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Maka inilah kenapa Rasulullah menamakan dengan 5 bangunan, artinya kalau tiangnya hilang maka bangunan tersebut runtuh. Pondasinya enggak ada, jatuh. Ya, kalau semuanya jatuh ya jelas Islamnya hilang. Kalau pondasi utama syahadatain hilang maka kafir. Kalau selain syahadatain salat ada khilaf. Sebenarnya mengatakan kafir, sebenarnya tidak kafir. Tapi kalau selain salat maka yang rajih, yang lebih kuat, ada khilaf juga tapi yang lebih kuat tidak kafir. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya kita bahas juga pembahasan yang ketiga, ini pembahasan kedua. Pembahasan ketiga ya.
Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang ya fokus pada tiang atau rukun, baru fokus, baru beramal, baru memperhatikan penghias-hias bangunan atau penyempurna bangunan. Penyempurna bangunan. Ya, ini logika sederhana. Jadi kalau seorang ingin ketemu dengan Allah, dia harus membawa bangunan Islam. Kita semua akan bertemu dengan Allah dan kita akan membawa bangunan Islam kita. Maka indahkanlah bangunan Islammu dengan seindah-indahnya. Karena ganjaran yang Allah akan berikan sesuai dengan indahnya bangunan rumahmu. Nah, di antara prioritas kalau seorang ingin bangun rumah, dia fokuskan kepada tiang-tiangnya. Landasannya kuat. Kalau landasannya kuat, dia ingin tambah banyak. Banyak hiasan enggak ada masalah. Kenapa? Karena bangunannya kuat. Bangunannya kuat. Maka jangan sampai kita salah prioritas. Kita perhatian perkara-perkara yang sunnah sementara yang wajib-wajib tidak kita perhatikan. Makanya saya sering sampaikan, kalau kita perhatian sama 2 rakaat sebelum subuh yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajr khair min ad-dunya wa fiha, bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada sisinya, maka apalagi salat subuhnya. Kenapa? Karena 2 rakaat sebelum subuh salat sunnah. Dia hanyalah penyempurna bangunan. Bangunan yang paling utama adalah tiang-tiang ini sehingga dianggap sebagai bangunan jika tiang-tiangnya lengkap. Maka jangan sampai lebih perhatian terhadap 2 rakaat sebelum subuh daripada salat subuh. Demikian juga jangan sampai terlalu perhatian sama salat malam lebih daripada salat subuh. Orang salat malam sampai akhirnya ketiduran tidak salat subuh di masjid. Ini salah. Benar salat malam penyempurna dan sangat penyempurna yang luar biasa, tapi yang lebih harus perhatikan adalah salat subuh. Karena salat subuh adalah rukun Islam. Jangan sampai salah. Sama seperti sedekah. Sedekah yang paling utama zakat. Saya sering sampaikan bahwasanya zakat terbaik atau sedekah terbaik adalah zakat. Sehingga kalau seorang bayar zakat, dia harus dengan hati yang senang, bergembira karena dia sedang membayar sedekah terbaik. Tapi sebagian orang ketika kasih anak yatim, kasih orang miskin, kasih janda, ya mungkin semangat. Tapi kalau bayar zakat kurang. Bayar zakat seakan-akan dia bayar pajak. Sehingga dia berusaha hitung gimana zakatnya sedikit. Cari cara. Itu kalau kau bayar pajak mungkin kau gitu kan ya. Tapi kalau bayar zakat enggak, zakat adalah sedekah terbaik. Maka seorang kalau bayar zakat, dia dengan inilah kesempatan saya untuk meraih pahala terbaik dengan bayar zakat. Karena pahala zakat tidak sama dengan pahala sedekah biasa. Sebagaimana tidak sama pahala solat subuh berjamaah, solat wajib dengan qobliyah subuh. Tidak sama. Maka jangan sampai salah dalam skala prioritas. Maka untuk bayar zakat lebih serius. Perhitungan, hitung baik-baik berapa yang harus dikeluarkan, sampaikan kepada orang yang berhak untuk menerima. Dia serius karena ini adalah sedekah terbaik lebih daripada kalau dia sedekah-sedekah sunnah. Karena ini rukun Islam ya. Saya ketemu orang, Ustaz, ini zakat saya gimana Ustaz ya? Dia hitung banyak, dia kayak pusing. Bapak punya uang, enggak punya uang, kenapa pusing ya? Ini sedekah terbaik. Harus dirubah mindsetnya supaya dia semangat bayar apa? Zakat. Kita kalau punya uang semangat bayar zakat, jangan seakan-akan uang kita dipajakin. Jadi kalau pajak mungkin orang kabur ya. Tapi kalau zakat ini ibadah yang agung. Dia adalah sedekah terbaik, maka jangan sampai salah dalam skala prioritas. Sama dengan puasa. Puasa sebagian orang mungkin lebih semangat puasa Senin Kemis atau puasa misalnya puasa Muharram atau puasa Asyura. Ya akhi, puasa Ramadan lebih afdal. Puasa Ramadan lebih afdal. Dia puasa wajib dan dia adalah rukun Islam. Maka serius dalam puasa Ramadan. Jangan sampai salah ya. Kita serius semua puasa, tapi yang paling utama adalah puasa Ramadan. Demikian juga haji ya. Haji, seorang berhaji dengan haji yang sebaik-baiknya. Apalagi haji Islam, haji yang pertama. Maka dia tahu ini kewajiban yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika dia memprioritaskan amalan-amalan yang rukun Islam tersebut, kemudian dia meninggal bertemu dengan Allah dengan bangunan Islam yang indah. Nah, setelah kalau dia sudah kuat tiang-tiangnya, dia hiasi dengan banyak hias-hiasan. Perbanyak salat sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak salat puasa sunnah, perbanyak umrah. Karena begitu kita meninggal, itulah bangunan Islam yang akan kita
bertemu dengan Allah dengan bangunan Islam tersebut. Ingin Rasulullah memberikan gambaran ini agar kita semangat mengindahkan bangunan Islam kita. Nah, ini diantara yang kita bisa ambil dari hadis Bunyal Islam ala khams. Taib, pembahasan berikutnya, pembahasan keempat. Islam, kata Nabi SAW, Bunyal Islam, ala khams. Didirikan Islam ya, dibangun di atas 5. Di atas 5 tiang. Baik. Islam yang di sini dimaksud adalah Islam al-khas, Islam khusus. Karena Islam ada 2. Islam itu ada 2 istilah. Ada namanya al-Islam al-am atau al-Islam bil makna al-am, makna umum. Kemudian ada al-Islam bi makna al-khas, makna khusus. Adapun makna umum yaitu semua nabi beragama Islam, maknanya istislam, tunduk kepada Allah, yaitu al-istislam, tunduk kepada Allah. Dan ini semua nabi beragama Islam, semua nabi beragama Islam. Kalau yang bertanya, Ustaz, Nabi Adam agamanya apa? Islam. Nabi Nuh Islam. Semua nabi Islam. Nabi Musa Islam. Semua nabi beragama Islam. Tidak ada nabi yang tidak beragama Islam. Contoh seperti Ibrahim dan Ismail. Rabbana waja'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami Islam kepada Engkau. Ini contoh. Nabi Ibrahim Ismail mengatakan, waja'alna muslimaini lak. Jadi kami Islam kepadamu. Itu tunduk kepadamu di atas Islam. Kemudian juga wasabiha Ibrahim wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim dan Yaqub menasihati anak-anaknya, wahai anak-anakku, janganlah kalian meninggal kecuali wa antum muslimun. Itu antum dalam kondisi Islam. Jadi Ibrahim agamanya Islam, Ismail agamanya Islam, Yaqub agamanya Islam. Anak-anaknya juga disuruh mati dalam kondisi Islam. Mata ta'buduna min ba'di, ketika Yusuf bertanya kepada Yakub bertanya kepada anaknya, apa yang kau sembah setelahku? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan kami Islam, kami akan menyembah Allah dan kami Islam. Mereka Islam. Nabi Musa juga Islam. Wa qala Musa, ya qaumi in kuntum amantum billahi wa fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada Allah jika kalian Islam. Jika kalian Islam. Jadi semua nabi Islam. Adapun penamaan Yahudi, Nasrani itu belakangan setelah mereka menyimpang. Baru ada istilah agama Yahudi, ada agama Nasrani. Adapun agama Musa Islam, ya, tadi sudah sebutkan. Ya, kemudian juga agama Nabi Isa juga Islam, ya. Tapi ini Islam dengan makna umum, semuanya Islam. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini maksudnya Islam bermakna khusus. Apa Islam makna khusus? Yaitu Islam dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memansuhkan syariat-syariat sebelumnya. Ya, ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, ini Islam yang dimaksud, makanya di antaranya yang pertama syahadatan, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka Islam yang dimaksud adalah Islam khusus, Islam khusus. Dan Islam khusus ini yang Allah tidak terima kecuali Islam khusus. Yang Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbala min." Siapa yang mencari agama selain Islam, maksudnya Islam khusus, maka Allah tidak akan terima. Yang mencari agama lain Allah tidak terima. Allah juga berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Islam apa ini, ikhwan dan akhwat? Umum atau khusus? Khusus. Itu Islamnya Nabi Muhammad SAW dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena para nabi agama Islam tapi syariatnya beda-beda. Syariatnya beda-beda. Kemudian juga
Nabi pernah berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a ila tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Harus jadi pengikutku. Tidak boleh Nabi Musa bikin syariat sendiri, harus jadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa ketika turun di akhir zaman ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat di belakang Imam Mahdi. Salat di belakang Imam Mahdi. Jadi yang diterima hanyalah syariat Islam. Maka syariat Islam makna khusus inilah syariat yang sempurna karena Islam sebelumnya sesuai dengan zamannya. Datang Nabi berikutnya terjadi perubahan sesuai dengan zamannya. Ketika datang Islam terakhir, yaitu Islam yang khusus, Islamnya Nabi Muhammad SAW, maka dia sempurna. Kata Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sehingga jadilah syariat Nabi Muhammad SAW sempurna, kemudian umum kepada siapapun, karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sehingga konsekuensi dari Islam makna khusus pasti sempurna. Pasti sempurna. Tidak butuh ada yang menyempurnakan lagi. Yang kedua, pasti berlaku pada seluruh zaman. Berlaku pada seluruh zaman dan tempat. Ini konsekuensi dari Nabi sempurna. Makanya dalam hadis Rasulullah menyamakan dirinya seperti bangunan, ya bahwasanya ada bangunan yang indah, tapi ada kurang satu bata. Mereka berkata bangunan yang indah, seandainya batanya disempurnakan tentu sempurna bangunan tersebut. Kata Nabi, fa'ana labinah, akulah bata yang terakhir tadi. Dengan adanya Rasulullah SAW maka sempurnalah Islam yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka Nabi Muhammad menjadi Islam yang sempurna sehingga memansuhkan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Baik, demikian mungkin bisa sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang makna dari Islam dibangun di atas 5 perkara. Maka seorang berusaha untuk menyempurnakan bangunan Islam yang sebisa mungkin. Kalau dia punya uang, dia kumpul-kumpul supaya bisa haji, sehingga ketika dia haji bangun Islamnya lebih apa? Lebih indah. Kalau sudah haji jangan lupa kalau ada rezeki umrah lagi supaya lebih sempurna lagi tiang hajinya. Kalau dia sudah puasa Ramadan, jangan lupa puasa-puasa sunnah agar lebih sempurna lagi. Kalau dia sudah sholat, jangan lupa untuk sholat-sholat sunnah, karena sebagai penambal kekurangan sholat fardunya. Kalau dia sudah bayar zakat, jangan lupa bayar sedekah-sedekah sunnah agar semakin sempurna tiang zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.